Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat, Bapak Sugeng Prayitno SMM selaku dosen pengampu pasar uang dan modal. Dengan saya Mutiara Fajrina Pernisa dengan nomor NIM 289235065 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pasar uang dan modal. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek, sedangkan pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Definisi pasar uang dikutip dari Investopedia. Pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek. Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli reksadana pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Dalam buku Pasar Uang dan Pasar Modal, karya Eko Sudarmanto DKK. Money market atau pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung ataupun melalui perantara. Bank Indonesia, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Fungsi pasar uang, pendanaan pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal ini juga. Hmm. Apa yang dimaksud dengan pasar uang? Pasar uang adalah jenis pasar yang menyediakan transaksi yang melibatkan bank atau lembaga lain non-bank yang biasanya dilakukan untuk investasi jangka pendek. Di sini, pihak yang membutuhkan dana yang memiliki dana bertemu untuk saling memperoleh keuntungan sesuai tujuannya masing-masing. Untuk melakukan transaksi di pasar uang, pihak-pihak tersebut biasanya melakukan sendiri atau melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan jasanya. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan modal dan emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya. Untuk bisa bertransaksi di pasar modal, Anda tidak bisa melakukannya sendiri, harus melalui jalur perantara, contohnya sekuritas dan manajer investasi. Namun, sekarang proses pendaftaran untuk masuk ke perusahaan sekuritas mudah. Anda tidak perlu mendatangi kantor sekuritas langsung karena bisa melakukannya lewat online. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas. Yang kedua, berdasarkan pilihan instrumen. Sementara itu ditinjau dari pilihan instrumennya, maka juga dijumpai perbedaan. Jadi pada pasar uang, maka instrumen yang ditawarkan yakni sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga komersial atau CPS, surat pembendaharaan negara atau SPN. Sementara itu ada pasar modal, maka instrumen yang ditawarkan berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Yang ketiga, berdasarkan institusi. Berikutnya, perbedaan pasar uang dan modal bisa ditinjau dari institusi atau pengawasan tertingginya. Jadi, pasar-pasar modal, maka pengawas tertingginya yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi kegiatan di Bursa Efek. Sedangkan pada pasar uang, maka pengawasan tertingginya adalah Bank Indonesia.
Yang keempat, berdasarkan likuiditas pasar. Dari tingkat likuiditasnya, maka pasar memiliki instrumen yang lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar modal. Kelima, ada berdasarkan risiko. Dari tingkat risikonya, maka bisa didapati bahwa pada pasar uang risikonya lebih rendah dibandingkan pasar modal. Fluktuatif atau tingginya risiko pasar modal ini dikarenakan adanya salah satu instrumen bernama saham. Yang keenam, berdasarkan return. Jika kamu berinvestasi pada pasar uang, maka return yang didapatkan berupa bunga bank. Sementara itu, return yang didapatkan dari investasi pada pasar modal yaitu berupa dividen atau typical gain. Berdasarkan aspek fungsional, dari sisi aspek fungsionalnya, pasar uang memiliki untuk mendorong likuiditas dana dalam. Sementara itu, pasar modal mempunyai fungsi untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang sifatnya jangka panjang. Delapan, berdasarkan jenis keuntungan. Terakhir, dari segi jenis keuntungannya maka bisa didapati bahwa pasar uang memiliki keuntungan pada pergerakan nilai yang stabil, tingkat likuiditas tinggi, dan bisa berinvestasi di mana saja. Sementara itu, investasi pada pasar modal memiliki keuntungan pada tingkat keuntungan yang relatif tinggi, pilihan instrumen yang beragam, dan juga dapat dijadikannya sebagai jaminan. Itulah penjelasan mengenai perbedaan pasar uang dan modal. Dari beberapa perbedaan tersebut, diharapkan kamu yang sedang berencana berinvestasi bisa bijak menentukan pilihan terbaik. Tapi bila masih ragu dan bingung, kamu bisa menjadikan reksadana bibit sebagai tempat investasi terbaik. Dengan fitur robo advisor yang dimiliki bibit, maka kamu akan diarahkan untuk memilih instrumen atau produk reksadana terbaik. Dari sini, maka peluangmu untuk minimalisir risiko dan mendapatkan cuan akan tercapai. Pengertian pasar uang, karakteristik, fungsi, dan instrumennya. Menurut Eko Sudarmanto, DKK, pasar uang atau yang disebut juga dengan money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung maupun melalui perantara. Lalu ada karakteristik pasar uang. Yang pertama ada lokasi abstrak. Pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara over the counter market atau OCTC. Artinya kegiatan jual beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku. Yang kedua ada tidak terorganisir karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral Nasional. Sebagai setiap transaksi pasar uang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Para pelaku pasar juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi treasury. Yang ketiga ada instrumen jangka pendek. Jangka uang Pasar uang memiliki jangka waktu singkat yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Tujuan jangka pendek. Pencarian modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima adalah low risk and return.
Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko atau risk akan berimbang dengan nilai manfaat atau return yang diterima. Pasar uang memiliki resiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Fungsi pasar uang yang pertama adalah sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan dimanfaatkan pasar dimanfaatkan para pencari modal. Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Ada dua tipe pendanaan jangka pendek yang dalam transaksi pasar uang. Pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi. Lalu ada pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang terjadi karena perubahan situasi saat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Pendanaan yang memerlukan negosiasi merupakan tipe pendanaan yang memerlukan diskusi dan perjanjian formal secara selama prosesnya. Kedua, ada sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga disebut investasi. Tiga, ada melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga jangka pendek. Surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna memperoleh tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan negara sebagai penanam modal atau investor. Instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jumlah tertentu. SBI berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan wajib dibayarkan kepada pemegang sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank, namun SBPU hanya ditransaksikan antara lembaga penerbit dan BI. Sertifikat deposito telah digunakan oleh bank dan lembaga penyimpanan lainnya sebagai sumber dana yang dibeli dan sebagai sarana untuk mengelola posisi kewajiban mereka. Baik, kesimpulan. Singkatnya, pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga 1 tahun. Instrumen pasar uang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, transaksi dalam pasar uang juga memiliki risiko harga rendah karena jatuh tempo yang singkat. Pasar uang menempati tempat sentral dalam sistem keuangan modern. Sebagai sumber pendanaan, pasar uang diharapkan mampu mendukung iklim pendanaan yang efisien. Pasar uang juga turut berperan penting dalam menentukan keberlangsungan kebijakan moneter, stabilitas perekonomian nasional, serta melancarkan perputaran rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya untuk mata kuliah pasar uang dan modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.